Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuke Julia, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2, bidang studi biologi Universitas Muhammadiyah Palembang. Kali ini saya akan memaparkan penyusunan best practice yang dibimbing oleh dosen pembimbing Dr. Saleh Hidayat MSI dan Guru Pamong Bapak Sugio MPD. Penyusunan best practice dengan menggunakan metode STAR terkait permasalahan peserta didik dalam belajar. Pelaksanaan PPL 1 saya laksanakan di SMA Negeri Rupit, Kabupaten Musirawas Utara. Waktu pelaksanaan PPL 1 dan PPL 2 pada tanggal 12 Desember 2022 dan 10 Januari 2023 dengan tujuan penerapan model pembelajaran problem-based learning dan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan dengan media pembelajaran audiovisual dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik pada materi virus kelas 10 MIPA 2 di SMA Negeri Rupit, Kabupaten Musirawas Utara. Situasi yang melatar belakangi masalah dari kegiatan PPL 1. Metode pembelajaran yang digunakan guru kurang bervariasi dan dalam menyampaikan materi pembelajaran masih monoton. 2. Guru kurang melibatkan peserta didik dalam pembelajaran masih berpusat kepada guru teacher-centered learning. 3. Guru kurang memanfaatkan TPEC dalam proses pembelajaran. 4. Guru belum menggunakan media pembelajaran yang menarik tentang materi virus. 5. Pengelolaan kelas dan teknik bertanya guru pada proses pembelajaran belum maksimal. 6. Hasil belajar peserta didik rata-rata masih rendah dengan presentasi di bawah KKM sebanyak 65%. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Dengan menggunakan model problem-based learning dan metode tanya jawab, diskusi, dan penugasan, akan berdampak pada peningkatan motivasi dan hasil belajar peserta didik, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir tingkat tinggi, memotivasi diri sendiri, dan menjadi referensi bagi rekan guru lain. Peran dan tanggung jawab sebagai guru, menerapkan model dan metode yang tepat, serta menggunakan media berbasis TPEC, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik, melakukan pengelolaan kelas dengan baik, dan mengoptimalkan teknik bertanya. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Merancang kegiatan pembelajaran yang menstimulus peserta didik berpikir kritis atau HOTS. Guru harus memiliki kreativitas dalam menerapkan media pembelajaran. Menerapkan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik student-centered learning. Kemampuan guru dalam mengelola kelas dengan baik. Mengoptimalkan teknik bertanya dalam kegiatan pembelajaran. Meningkatkan tempo berbicara ketika guru mengarahkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Siapa saja yang terlibat? Kepala Sekolah SMA Negeri Rupit Jamal Nasor SPD, Wakakur SMA Negeri Rupit Mary Juniarti SPD, Wakasapras SMA Negeri Rupit Kartika Sari MPD, rekan sejawat Paramita SPD, dosen pembimbing Dr. Saleh Hidayat MSI dan Guru Pamong, Bapak Sugio MPD, serta teman-teman PPG. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah 1. Guru menyusun tujuan pembelajaran pada level HOTS, kemampuan berpikir tingkat tinggi. 2. Guru memanfaatkan teknologi.
3. Guru mendesain LKPD Live Worksheet. 4. Guru berusaha selalu meningkatkan kemampuan pengelolaan kelas. 5. Guru menyesuaikan intonasi dalam berbicara. Strategi yang digunakan: 1. Menggunakan model pembelajaran problem-based learning. 2. Menggunakan metode pembelajaran yang variatif, yaitu metode tanya-jawab, diskusi informasi, dan penugasan. 3. Menggunakan media pembelajaran berbasis TPEC berupa video, aplikasi Canva, gambar, PowerPoint, dan LKPD Live Worksheets. Adapun prosesnya adalah tahap 1, fase 1, orientasi peserta didik terhadap masalah. Peserta didik mengamati dan menganalisis video. Fase 2, mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membagi kelompok di dalam kelas untuk diskusi. Fase 3, mengorganisasi siswa untuk belajar. Peserta didik dibimbing guru melakukan diskusi. Fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi dalam e-LKPD. Fase 5, analisis dan evaluasi. Peserta didik dalam kelompok menganalisis dan mengevaluasi hasil pengerjaan e-LKPD. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini: kemampuan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru, input peserta didik, serta sarana dan prasarana. Refleksi hasil dan dampak, grafik hasil pretest dan posttest, grafik pretest PPL 1, grafik posttest PPL 1, grafik pretest PPL 2, grafik posttest PPL 2. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Hasilnya efektif setelah menggunakan model pembelajaran problem-based learning, efektif untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik, serta menstimulus daya berpikir kritis atau FOD. Terlihat dari grafik peningkatan hasil posttest peserta didik dari pretest, yakni ada 18 orang dari 20 peserta didik yang mendapat nilai di atas KKM pada PPL 1. Dan pada PPL 2 ada 19 orang dari 20 peserta didik yang mendapat nilai di atas KKM. Setelah menggunakan metode diskusi, tanya jawab dan penugasan, serta penggunaan media berbasis TPEC, peserta didik menjadi lebih antusias mengikuti pembelajaran dan sangat membantu dalam pemahaman materi. Terlihat dari grafik peningkatan hasil posttest yang meningkat setelah pembelajaran, yaitu 90% yang sebelumnya hanya 13% di atas KKM pada PPL 1 dan pada PPL 2 dari nilai persentase 33% menjadi 95% di atas KKM. Dampak dari aksi dari langkah-langkah yang telah dilakukan. Pada pelaksanaan kegiatan PPL 1 dan PPL 2 terjadi peningkatan beberapa hal, diantaranya 1. Pengelolaan kelas dengan baik. 2. Peserta didik lebih bersungguh-sungguh dalam mengerjakan LKPD. 3. Guru meningkatkan kemampuan teknik bertanya, peserta didik mengalami peningkatan rasa percaya diri yang cukup baik. 4. Peserta didik aktif presentasi atau menjawab pertanyaan. 5. Peserta didik lebih aktif menjelaskan dengan kalimat yang mereka susun sendiri. Bagaimana respon orang lain terkait strategi yang dilakukan?
Kepala sekolah sangat mendukung dan memberikan izin sepenuhnya terhadap pelaksanaan pembelajaran. Rekan guru mendukung pelaksanaan kegiatan PPL dengan memberikan sikap peduli serta selalu memberikan semangat dan motivasi. Siswa sangat senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dosen pembimbing dan guru pamong mendukung kegiatan PPL teruslah menjadi lebih baik. Faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan. 1. Dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat. 2. Perangkat pembelajaran, RPP, LKPD, PPT, bahan ajar, dan instrumen penilaian. 3. Keterampilan guru dalam memilih media dan menggunakan media. 4. Respon peserta didik yang baik. 5. Situasi dan kondisi sekolah. Faktor ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan. Kemampuan guru melakukan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan dalam kegiatan PPL masih kurang maksimal. Pembelajaran dari keseluruhan proses adalah mempertahankan hal-hal positif yang telah dilaksanakan, selalu melakukan pembiasaan baik dalam kegiatan pembelajaran, menerapkan pembelajaran inovatif dan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, melibatkan peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran, memotivasi peserta didik untuk selalu giat belajar serta memperbaiki hal-hal yang belum dilaksanakan secara maksimal. Demikianlah hasil penyusunan best practice kegiatan PPL 1 dan PPL 2. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.